Halo, assalamualaikum dulur, semoga sehat selalu ya. Sekarang saya akan melanjutkan kisah asmara Janguk dan Buyon yang mulai bersemi. Dan inilah Alchemist of Soul. Di episode sebelumnya, Janguk dan Buyon bertemu di Jojingjak saat Buyon hendak mengambil lencana Songrim. Janguk lalu mengatakan dia sangat merindukannya dan cintanya kini menggila. Di sela-sela kesibukannya, Buyon merasakan energi batu es menyentuhnya. Dia lalu berpikir apakah dirinya dapat mengeluarkan energi tersebut. Janguk berkata awalnya dia sangat ingin melenyapkannya, tapi sekarang niatan itu menghilang. Dia ingin hidup bahagia bersama Buyon. Dia lalu memikirkan cara untuk melakukan negosiasi ulang dengan Puan Jin, karena dia sudah berjanji sebelumnya untuk mengembalikan Buyon. Di sisi lain, Soyul terus memikirkan hal yang dikatakan Guru Li, bahwa jiwa naksu perlahan akan menghilang. Dia pun mengurungkan niatnya untuk melenyapkan Buyon. Dia berpikir untuk membiarkannya bahagia walaupun sesaat. Soyul lalu meminta para petinggi Songrim untuk berkumpul. Dia mengatakan akan bertanggung jawab atas hubungan Janguk dan Buyon, karena mereka berpisah demi menyelamatkannya. Buyon yang mendengar itu lalu menemui Soyul. Dia berterima kasih karena sudah bersedia membantunya. Tapi Soyul bingung, entah itu akan membuatnya bahagia atau malah sebaliknya. Soyul mengatakan bahwa jika hubungannya berlanjut, kalian akan saling menyakiti. Tiba-tiba ingatan Buyon pun muncul. Dia ingat dahulu mereka pernah bersama di pohon Danyanggok. Buyon lalu bertanya kepada Soyul, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Soyul lalu menyarankan Buyon untuk pergi sendiri ke Danyanggok agar tahu siapa dirinya sebenarnya. Mendengar itu, Buyon yang tadinya sangat berambisi pergi ke Danyanggok sekarang malah enggan. Dia tidak ingin mengetahui semuanya jika itu bisa menyebabkan dirinya berpisah dengan Janguk. Dia tidak ingin cinta yang sudah merekah hancur begitu saja. Soyul pun menemui Puan Jin. Dia mengatakan semua yang dibicarakan Guru Li, bahwa jiwa naksu perlahan akan lenyap dan Buyon akan kembali seutuhnya. Mendengar itu, Puan Jin sedikit tidak percaya, karena sebelumnya Guru Li tidak berkata demikian. Dia lalu berpikir Guru Li membohonginya selama ini. Di sisi lain, Janguk sedang bersiap-siap. Dia dipanggil ke kerajaan oleh pangeran. Buyon lalu datang menghampiri Janguk dan dia melihat bekas tusukan di perutnya. Buyon lalu bertanya apakah itu luka yang disebabkan oleh pedang itu, dan Janguk pun mengiyakannya. Di situ Buyon terus memikirkan perkataan Soyul bahwa mereka akan saling menyakiti jika bersama. Buyon lalu beranggapan bahwa dirinya adalah pemilik pedang tersebut dan dia tidak ingin melihat ingatannya lagi. Janguk bingung melihat tingkah Buyon, karena sebelumnya dia begitu bahagia, tapi kenapa sekarang dia sangat murung. Janguk lalu berjanji akan selalu ada di sampingnya sambil memeluk Buyon. Janguk pun bergegas ke kerajaan memenuhi panggilan pangeran. Pangeran lalu menunjukkan plakat emas, lambang bahwa dirinya akan menjadi raja selanjutnya. Dia lalu memerintahkan Janguk untuk mengambil plakat emas yang dimilikinya. Janguk pun enggan mengambilnya karena dia tidak ingin menjadi raja. Janguk lalu berkata sepertinya pangeran sudah mengetahui rahasia kelahirannya. Dan dia meyakinkan pangeran bahwa dirinya tidak ingin berperang untuk memperebutkan tahta.
Mendengar itu, pangeran lalu memerintahkan Jang Uk untuk menerima posisi jenderal di perbatasan utara jika ia benar-benar tidak ingin berperang dengannya. Jang Uk tak punya pilihan lain. Dia lalu menerima posisi itu dengan berat hati. Shin berpindah kepada Yun Ok. Dia sedang mempersiapkan sebuah ramuan yang bisa menunjukkan bercak biru pada pemindah jiwa. Dia berniat menggunakan itu kepada Buyon karena dia cemburu kepadanya. Ternyata selama ini Yun Ok masih menyimpan perasaannya kepada Jang Uk, dan dia ingin Buyon mengetahui siapa dia sebenarnya, dengan harapan Buyon akan menjauh dari Jang Uk dengan sendirinya. Yun Ok lalu memerintahkan pelayannya untuk menemui Buyon dan berkata bahwa dia ingin bertemu dengannya. Di sisi lain, Soyul mendapat kabar dari seorang penyihir bahwa ayahnya mengkhawatirkannya. Dia juga berkata bahwa surat yang telah ditulisnya seharusnya ada di tangan Pak Jin, karena sebelumnya Yun Ok mencari Pak Jin untuk memberikan surat Soyul kepadanya. Mendengar itu, Soyul langsung mencari Yun Ok. Dia takut jika Yun Ok telah membaca suratnya dan mengetahui semuanya. Sementara itu, Buyon sudah bertemu dengan Yun Ok dan dia langsung menyiram Buyon dengan ramuan itu. Terlihat bercak biru di mata Buyon perlahan muncul, dan ketika Yun Ok hendak menyiramnya lagi, Soyul datang. Dia menyuruh Yun Ok untuk menghentikan perbuatannya dan menyuruh Buyon untuk membersihkan pakaiannya. Soyul lalu menjelaskan kepada Yun Ok bahwa nanti jiwa Naksu akan lenyap dengan sendirinya. Maka biarkan saja dia bahagia walaupun sesaat. Sementara itu, Buyon melihat matanya sendiri memiliki bercak biru yang merekah bagai bunga, dan ingatannya pun muncul bertubi-tubi. Buyon lalu memutuskan untuk pergi ke Danyanggok seorang diri dan membawa giok yin yang. Sampailah Buyon pada pohon yang ada dalam ingatannya, dan semua ingatannya muncul ketika dia melihat pohon tersebut. Buyon akhirnya menyadari bahwa dirinya adalah Naksu. Sesaat kemudian, jiwa Buyon yang asli menampakkan diri. Dia menjelaskan bahwa kekuatannya hampir pulih. Dengan begitu, dia akan bangkit kembali dan jiwa Naksu akan lenyap. Mendengar itu, Buyon yang saat ini diisi dengan jiwa Naksu merasa terpukul. Karena sebenarnya dia adalah Naksu, dan dialah yang membuat luka pada Jang Uk, orang yang sangat dicintainya dahulu maupun sekarang. Selain itu, dia juga merasa terpukul karena dirinya akan lenyap secara perlahan setelah ingatan dan cintanya bersemi. Buyon pun pulang dari Danyanggok, tapi dia malah pergi ke Chusenru, satu tempat di mana mereka pertama kali bertemu dan menyimpan beribu kenangan indah bersamanya. Jang Uk pun datang dan mengajaknya pulang, tapi Buyon meminta Jang Uk untuk mengembalikannya ke Jinyowon. Buyon mengatakan bahwa dia telah pergi ke Danyanggok dan sekarang dia mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Buyon pun mengatakan dalam ingatannya dia sangat mencintai seseorang, tapi dia tidak bisa bersamanya karena dia telah menggoreskan luka yang sangat dalam kepadanya. Buyon lalu pergi meninggalkan Jang Uk dan kembali ke Jinyowon. Jang Uk diperintahkan untuk menghadap raja karena dia akan diangkat sebagai jenderal yang bertugas di kota bagian utara. Jang Uk lalu pergi ke Jinyowon untuk berpamitan dengan Buyon.
tapi Buyon menolak bertemu dengannya. Jang Uk pun pergi dengan kecewa, tapi dia diam-diam menyelinap ke pavilion, tempat di mana Buyon berada. Jang Uk lalu bertanya kepada Buyon, apakah orang yang dicintainya sangat mirip dengannya? Buyon menjawab, aku tidak bisa menjawab apapun, anggap saja begitu. Ternyata Jang Uk belum menyadari maksud dari perkataan Buyon sebelumnya. Dia mengira bahwa Buyon mencintai orang lain. Dia lalu berkata akan pergi ke kota bagian utara dan meminta Buyon untuk menjaga dirinya baik-baik. Shin berpindah ke pangeran. Saat ini dia mendukung penuh semua rencana Jinmu. Dia juga akan membantu menyelundupkan tembikar Huajo yang dapat membuat dunia kekeringan. Dengan begitu ritual akan diadakan dan pangeran akan mendapatkan kekuatan yang sama dengan Jang Uk yang diperoleh dari batu es. Jinmu lalu mengundang Kuan Yin ke Chongbuguan. Dia mengatakan tidak akan menggunakan penyihir Jinyowon saat ritual nanti, karena saat ini tidak ada penyihir Jinyowon yang berkemampuan tinggi. Mendengar itu Kuan Yin kesal dan tidak akan memberikan artefak apapun untuk mendukung ritual, karena dia memiliki perisai untuk menolak perintah apapun dari kerajaan. Kuan Yin lalu memerintahkan pelayan untuk membawakan perisai itu ke Chongbuguan. Mendengar itu Buyon langsung berinisiatif untuk pergi ke Chongbuguan, membawa perisai dari Jinyowon, karena dalam ingatannya Jinmu lah yang menjadikan dia sebagai pembunuh bayangan. Perisai pun datang. Jinmu lalu memerintahkan untuk meninggalkan perisai itu, karena sekarang tidak ada penyihir yang kuat di Jinyowon dan kondisi Kuan Yin pun sudah melemah. Dengan lantang Buyon mengatakan bahwa dirinya adalah pewaris Jinyowon yang memiliki kekuatan untuk melindungi perisai itu. Mendengar itu Jinmu lalu menguji kekuatan Buyon. Dia akan melemparkan perisai itu ke Guido dan Buyon harus menemukan perisai itu dalam 1 hari. Guido adalah sebuah penjara untuk mengurung pelaku sihir terlarang dan banyak orang yang tidak bisa keluar dari Guido sampai mereka menjadi hantu. Buyon lalu memasuki Guido untuk mencari perisai yang dilemparkan oleh Jinmu. Buyon pun terkejut ketika memasuki Guido. Ternyata di dalam sana sangatlah luas. Dia bingung bagaimana cara mencari perisai itu. Dalam Guido begitu banyak arwah jahat, dan dia dikejar monster saat hendak mengambil sesuatu berupa bola berwarna biru. Buyon pun berlari menghindari monster tersebut. Tanpa sadar dia mengeluarkan energi yang dialirkan ke giok yin yang. Jang Uk menyadari hal tersebut, dan saat Buyon terpojok, Jang Uk datang menyelamatkannya. Jang Uk lalu memandang Buyon. Dia melihat tanda biru di matanya yang merekah bagai bunga. Dan tanda itu sangat mirip dengan Mudok saat itu. Tamat. Sampai di sini dulu alur ceritanya ya lur. Nantikan kelanjutan di video berikutnya. Terima kasih sudah setia menonton dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.